pribadinya boleh menyentuh kita masing-masing. Amin. Sebab itu pagi hari ini mari yang mau silent HP-nya boleh, mau matikan HP-nya boleh, silakan. Supaya benar-benar kita gunakan kesempatan ini untuk bertemu Tuhan lewat hadirat-Nya. Dan sebelum memulaikan ibadah ini, saya ajak kita bersama berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Betapa kami sangat bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu pagi hari ini. Sangat nyata bagi kami. Kami yang datang dengan segala keterbatasan Tuhan. Tetapi kami bersyukur oleh kemurahan-Mu, Kau masih memberikan kami kesempatan. Dan pagi hari ini sebelum kami memulaikan ibadah ini, kami berdoa Tuhan yang mengampuni kami dari segala hal-hal yang kurang berkenan, kemelesetan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu. Dan biarlah kami boleh bercakap-cakap dengan Engkau lewat persekutuan ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua sehingga kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Dan ada suara kebenaran yang akan disampaikan kepada kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur, kami mulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk menyenangkan Engkau. Kami katakan, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Apapun aku ingin lari, hanya Engkau hartaku abadi. Kembali kita nyanyikan, Tuhan aku rela. Tuhan aku rela mengosongkan bejana segala keinginanku, amin, dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, amin. Apapun aku ingin lari, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku pilih.
dan semua hasrat iman Tuhan penuhi aku, Tuhan penuhi aku, amin, dengan gairah surgawi dan suci, ya Bapa, agar apapun aku ingini lagi, hanya Kau hartaku, amin. Katakan bersama, saat pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, saat pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, Bapa, saat ku pulang, katakan, saat ku pulang menghadap Bapa, amin, hanya Engkau yang ku miliki, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, Bapa. Sekali lagi Bapak, saat ku pulang menghadap Bapa, biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan, hanya Engkau yang kami miliki, kerinduan kehausan jiwaku, ya saat pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku kerinduan hati kami, kehausan jiwaku, dapat ku memandang ya Tuhan, saat ya Bapa menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Mari kita beri waktu sembah Dia. Oh, ini menjadi kerinduan kami Tuhan, menjadi kerinduan kami. Mari Bapak Ibu pribadi lepas pribadi, dapati hati Tuhan, dapati hadirat-Nya. Oh,
kami pagi hari ini. Kami agungkan Engkau. Lebih dalam kita sembah Dia. Allah yang maha besar, ya Allah yang agung, kami muliakan, kami agungkan. Sembah kami kepadamu, oh Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lebih dalam sembah Dia, sembah Dia. Engkau, kami masih merasakan detak jantung ini berdetak. Bukankah semua itu karena kemurahan Tuhan? Mari benar-benar kita mau mengabdi dengan sungguh di hadapan Tuhan. Termasuk pagi hari ini kita mau sembah Dia, kita agungkan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Mari hati dengan hati ketemu Tuhan. Mari hati dengan hati ketemu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, tolong kami. Haleluya. Belajar tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Menguduskan kami ya Bapa. Ya Tuhan. Mari Bapak Ibu lebih dalam sembah Dia. Kami bawa hidup kami yang mengasihi Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Kami agungkan, kami muliakan, kami Allah.
Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sampai saat kami pulang, kami boleh menemukan Engkau Tuhan. Dan ini menjadi kerinduan kami Bapa. Hanya satu-satunya kerinduan kami. Bersama kita mau katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Amin. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan iman kita berkenan di hati. Sekali lagi, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Ya Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan iman. Ya, mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan. Mari lebih dalam, hanya satu kerinduan. Katakan, satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan. Yang terbaik hanya untuk Tuhan. Ini respon kami, ini syukur kami, ini sukacita kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kesempatan ini. Dan kami mau lebih dalam untuk bersuka di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama saya. Katakan amin. Bapak Ibu, shalom semuanya. Silakan boleh salam sapa tanpa menyentuh. Shalom. Biarlah hidup kita adalah untuk kesukaan Tuhan. Yes, haleluya. Mari bertepuk tangan. Amin. Silakan yang mau menari, mau gerakan badan, silakan. Yes, haleluya. Sungguhlah hidupku. Yes. Mari Bapak Ibu. Karena kami telah ditebus oleh darah-Mu Tuhan, sebab itu kami mau bersuka. Katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus. Amin. Oleh kuasa darah yang murni. Yes. Sekarang hidupku bukan milik Tuhan. No. Yes. Apapun yang Tuhan mau lakukan. Amin. Apapun yang Tuhan mau inginkan. Amin. Asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah, katakan, sungguhlah hidupku ditebus. Amin. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun, katakan, apapun yang Tuhan mau lakukan. Amin. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya ya suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, amin, yes, suka-sukamu Tuhan. Katakan, sungguhlah, yes, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, amin. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Dengan tulus katakan, apapun yang Tuhan mau lakukan, amin. Apapun yang Tuhan mau berikan, ya, amin, ya. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, yes, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Katakan sekali lagi, suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin, ya, oh, suka-sukamu Tuhan. Singer bersama jemaat Tuhan katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, ya, suka-sukamu sambil bersuka kita mau diatur oleh Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin, lagi, suka-sukamu ya Tuhan, amin, suka-sukamu Tuhan, ya, suka-sukamu Tuhan, ya, yes, ya, kita katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara bersuka cita, saudara mau diatur oleh Tuhan, hidup ini hanya untuk Tuhan, amin. Oleh kuasa firman-Mu, kita dimampukan untuk melaksanakan semuanya. Mari terus bertepuk tangan Bapak Ibu. Ya, kita mau terbang bagai burung Raja Wali. Ada tangan Tuhan yang kuat. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, yes, jiwa yang lemah, amin. Firman-Mu menguatkan hati yang dibanding teguhkan. Kuasa firman-Mu, katakan, kuasa firman-Mu, amin. Memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Ya, jiwa yang lemah, jiwa yang lemah, amin. Firman-Mu menguatkan hati, ya, diteguhkan. Bersama kita katakan, Raja-Ku, Raja Wali, mampukan Tuhan berdiri, amin. Kenalkan kemuliaan-Mu Tuhan, ya, walaupun banyak-banyak menyertai dalam hidup semakin, yes. Mari terus bertepuk tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Oleh kuasa firman-Mu kami diteguhkan, kami dikuatkan walaupun banyak badai. Bersama katakan, kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, jiwa yang lemah,
bersama katakan, bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan Tuhan. Yes. Oh, walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin bagai burung Raja Wali. Yeah. Haleluya. Oh, mampukan amin dalam kemuliaan Tuhan. Yes. Walaupun banyak menerpa jalan semakin. Mari katakan, kau mengangkat aku. Bersama kita katakan, mengatasi segala pencobaan, makin terbang tinggi, makin terbang di balik langit, bukan memandang kemuliaan. Bapak Ibu katakan, bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang. Mari dengan iman. Tuhan, walaupun menerpa, iman kami kuat di hadapan-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang ke dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa Tuhan, semakin ku rasa, semakin ku rasa, oh, semakin ku rasa, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan, bagai burung Raja Wali. Yes, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, ibadah usin, waski, dan pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Senin 8 Agustus via Zoom meeting. ID-nya tertera di layar. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sutopo Singgi. Yang kedua, ibadah home community dewasa muda akan diadakan pada hari Jumat 12 Agustus jam 18.00. Info Saudara Yuda di nomor yang tertera di layar. Yang ketiga, ibadah raya hari Minggu 12 Agustus jam 9.30 akan dilayani oleh Pendeta Esther Natasa Putra dengan tema turbulensi. Ibadah sekolah minggu 12 Agustus akan diadakan secara onsite jam 10 pagi. Persembahan bisa melalui kotak persembahan yang ada di depan atau melalui rekening BCA di kode QR yang tertera di layar. Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan baptisan air, pemberkatan nikah, penyerahan anak, ibadah penghiburan, dan pendaftaran anggota jemaat baru dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar. Yang terakhir, selamat datang bagi jemaat baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada Daniel Wijaya, Maya Angelina Putra, dan mungkin ada beberapa yang lain yang belum terdeteksi. Mungkin bisa dimohon untuk bangkit berdiri sebentar.
supaya tidak ada yang terlewat dan kita berikan sambutan. Selamat bergabung di tempat ini, selamat berjuang bersama kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mari tetap hargai hadirat Tuhan. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Haleluya. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Kembali terasa dunia ini hampa, terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Katakan, ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Bersama kita akan di hamparan, di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Amin, amin. Perjalanan ini walau dalam bara, menuki permata. Amin. Direngkumu rencana jiwaku, kembangkan rinduku. Di tepi kitaku, di tepi kitaku, ku gapai madumu. Amin. Belakang langit biru. Kembali terasa dunia ini hampa, terasa, amin, dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan, oh, di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Amin. Perjalanan ini walau dalam bara, menukir bermakna. Direngkumu, amin. Direngkumu
cintaku. Haleluya. Di tepi cintaku ku gapai madu. Mari saya ajak kita bersama berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, di hamparan padaku kehidupan, ku rajut senyumku. Perjalanan ini walau dalam marah, mengukir di tepi gitamu, di tepi gitamu, ku gapai madu. Belakang langit biru, belakang langit biru. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Saat ini kami ada di rumah Tuhan. Kami membuka hati kami, memecahkan hati kami. Kami menikmati roti hidup yang sudah Engkau sediakan untuk membangun manusia rohani kami. Kami bersyukur seminggu sudah kami lewati dalam penjagaan-Mu yang ajaib. Bapa di dalam surga ini, sekali lagi ini kami mohon Engkau mengurapi tubuh jiwa roh kami semua, supaya benih firman yang Engkau sediakan dan Engkau taburkan tertanam di dalam hati kami dengan baik dan benar. Sekali lagi Tuhan, hadirlah di antara kami. Duduk diam di tempat ini bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, kalau di flyer Bapak Ibu lihat yang bertugas pada hari ini seharusnya hambanya Bapak Pendeta Michael Sony, namun beliau berhalangan hadir karena sedang memulihkan kesehatannya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 45 menit ke depan ini mungkin kurang lebih, mari kita duduk diam untuk kembali melakukan perenungan di dalam kita menjalani hidup ini. Sudah banyak peristiwa-peristiwa yang Bapak, Ibu, dan saya lewati, ya, dan kita tidak berasa. Mungkin yang sekarang sudah di atas 60 tahun, kalau kita duduk diam merenung, sepertinya baru kemarin tahun-tahun kita lalui. Kita tidak berasa, kita terhisap oleh perjalanan waktu yang melenakan hidup kita. Padahal kita tahu kita menjalani hidup ini tidak dengan mudah. Dan sering sekali kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak ada di sampingku. Sering sekali ada keadaan yang membuat sepertinya kok seperti ini saja. Bahkan mungkin di antara kita ada yang sering berpikir, saya sudah ikut Tuhan lama, tapi ada banyak hal yang ingin saya capai, tapi belum tercapai. Bapak Ibu, justru peristiwa ini itu yang mematangkan kita. Tetapi perjalanan waktu yang tidak mudah bisa menjadikan kita melupakan tujuan yang utama. Demikian pula
perjalanan waktu yang dipenuhi dengan sukacita, euforia, tanpa masalah, itu juga bisa melupakan tujuan yang utama. Kita lupa. Bapak, Ibu, dan saya lupa bahwa Tuhan menghadirkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di atas muka bumi ini dengan satu tujuan. Pertama, kita harus bisa mengalahkan iblis. Yang kedua, kemana lagi kalau tujuan hidup kita ini tidak diakhiri di surga? Kita tahu tujuan utama kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, muka dengan muka. Jika saat ini kita sulit sekali sepertinya berjumpa secara fisik dengan Tuhan, lalu menjadikan kita letih ketika kita berjuang untuk memaksa diri untuk bertemu dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan sudah dinyatakan sejak Ia mati di atas kayu salib dan naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan, dihadirkan untuk mengingatkan umatnya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mengingatkan dalam hal apa? Mengingatkan kalau kita salah, berperilaku buruk, berkata-kata yang tidak baik, memiliki motivasi-motivasi di dalam hati yang penuh dengan kelicikan. Atau saat dompetnya tebal sedikit, kita sombong. Roh Kudus mengingatkan kita, tetapi kita lupa. Karena secara fakta real, fakta yang nyata, bahwa kesibukan kita lebih mempengaruhi kepekaan kita akan suara Roh Kudus. Kebisingan dan kegiatan-kegiatan manusia, baik itu Kristen atau siapapun juga yang mengaku ia punya Tuhan, belum tentu ia selalu ingat bahwa tujuannya ialah bertemu muka dengan Tuhan Yesus, makan sehidangan dengan Dia, bertemu dengan Allah Bapa pencipta segalanya. Kita sering mendengar orang berkata, dan kita juga mungkin yang berkata dan merasakan bahwa waktu begitu cepat berlalu. Rasanya kita baru ketemu, saya baru datang ke Surabaya kemarin tanggal 10 Juli. Bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Sekarang sudah masuk bulan yang baru. Bulan Agustus. Sekejap waktu itu lewat. 1 bulan sudah kita lalui. Katakanlah akhir hidup kita di sini, dan waktu berjalan konstan. Ia tidak pernah mengulang. Waktu melaju dengan konstan. Maka dari itu, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, setiap tutur kata kita, kalau kita tidak benahi hari demi hari, maka kehidupan kita akan pekat dengan warna-warna yang bukan Tuhan ajarkan untuk kita hidupi. Maksud dari warna-warna, dunia memberikan warna-warna. Waktu detik demi detik terus berjalan, membawa kita kepada satu tujuan. Jangan sampai ketika kita ada di IGD, ada di ICU, keluarga nggak boleh temenin, kita sendirian. Baru kita sadar. Tapi yang ajaib, mau gimana pun keadaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mau sendirian di UGD, mau gimana pun, dalam kesepian,
Tuhan selalu menyertai kita. Atau kita merasa bahwa kita sudah bekerja sekian lama, kita sudah bergereja, kita sudah mencari Tuhan sekian lama. Kita letih, kita mengalami keletihan, tapi kita nggak jujur di hadapan Tuhan. Biasanya orang-orang yang punya profesi sebagai hamba Tuhan itu sering nggak jujur di hadapan Tuhan. Hidupnya lagi banyak masalah. Jemaat tanya, gimana Pak Pendeta? Apakah baik-baik saja? Oh, I'm fine. Saya baik, I'm okay. Padahal di dalam hatinya nggak okay. Lagi ada sesuatu yang mungkin ia kejar. Lalu Tuhan tanya pada pendeta ini, Pak Pendeta, dari surga Tuhan tanya, piye awakmu? Wah, apik Tuhan, apik awakku. Loh, tenane. Ya. Bukan Bapak Ibu saja, hamba Tuhan yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Warna hidupnya itu akan diteropong bukan oleh orang di luar gereja, tetapi oleh jemaatnya sendiri. Dulu sebelum saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, saya berpikir dengan pikiran yang tulus ketika saya duduk sebagai jemaat atau ketika saya masih sibuk di dalam marketplace. Enak yo jadi pendeta. Kalau ngomong gak ada yang ngelawan, komunikasinya satu arah, ngomong apa saja oke dalam sudut pandang saya waktu itu. Dan ketika saya memutuskan untuk berdiri di mimbar ini, satu yang saya gemeter, Tuhan, aku orang yang berdosa. Kok yo dikei kesempatan untuk menyampaikan firman yang tidak berdosa. Kita semua orang yang bersalah. Bapak Ibu duduk di sini, saya tidak menuduh Bapak Ibu bersalah, tetapi bersyukurlah kalau Bapak Ibu dalam keadaan apapun masih diizinkan Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tes untuk mendengarkan sabda Tuhan yang agung. Siapa kita? Hari-hari kita sering mendengarkan bukan sabda Tuhan. Mungkin orang berbicara, mungkin orang gosipin kita, mungkin orang memfitnah kita, mungkin suami melontarkan kata-kata yang gak enak, yang pedih didengar oleh istri. Dan ketika itu suami juga kadang mendengar atau melihat bahasa tubuh dan sikap istrinya yang membuat ia tidak nyaman. Dan sehari-hari diwarnai itu, satu hari 24 jam mungkin dipotong waktu tidur 8 jam. Sepertiga hidup manusia untuk tidur, 2/3-nya berapa yang kita isi untuk kita mengingat dan mendengar sabdanya. Hal itu yang menjadikan sekali lagi kita dipesonakan oleh kehidupan kita sehari-hari. Dan celakanya kita menganggap bahwa everything is okay. Semua baik-baik saja. Enggak loh. Belum lagi kalau kita merenungkan, memeriksa hati kita. Apakah kita sudah benar-benar menjadi seorang abdi Allah, menjadi jemaat Tuhan yang menyampaikan kebaikan Tuhan melalui bahasa tubuh kita, melalui perilaku kita. Kristen itu tidak mudah. Kalau dulu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yes, amin.
Dan kita diajarkan, di titik itu selesai. Terima Yesus ya, terima Yesus. Itu belum selesai Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan orang-orang Kristen yang sudah menerima Yesus? Kalau sama saja, tidak ada perubahan dari sebelum seseorang menerima Yesus sampai ia menerima Yesus, dan orang ini tidak mengalami satu perubahan di dalam karakter, mental, spiritual, perbuatan, tindakan, perkataan. Maka buat apa orang ini hanya mengaku terima Yesus? Ada bagian yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk Bapak Ibu dan saya, tetapi untuk perubahan karakter, Tuhan tidak mengintervensi kita. Untuk urusan karakter, Bapak Ibu dan saudara dan saya yang harus berjuang, yang harus bertekad. Ini aku Tuhan, ini kami Tuhan, umat-Mu yang semakin serupa dengan Engkau, yang semakin mirip sekarakter dengan Engkau ya Yesus. Gereja banyak alpa ketika harus mengajarkan bagian yang harus kita lakukan. Saya percaya orang yang terima Tuhan Yesus adalah orang yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, jangan berhenti di situ. Perilaku kita. Sehingga ketika kita menjalani waktu ya, yang setahun 365 hari atau 12 bulan, di dalam 12 bulan ada 1 bulan 30 hari. Di dalam 1 hari ada 24 jam. Di dalam 1 jam ada 60 menit. Ada menit-menit yang kita lalui. Dan itu sekali lagi tidak berubah. Berjalannya waktu konstan. Maka kalau kita berbuat salah atau mengambil keputusan yang salah buat orang-orang yang benar-benar sudah menjalani hidupnya bersama Tuhan, ia akan begitu sakit. Karena waktu yang sudah lewat gak bisa kita tarik kembali. Waktu yang sudah berlalu sekian lama gak bisa kita tarik kembali. Maka mulai dari saat ini kita harus menghargai waktu-waktu ini yang berharga, supaya kita tidak melupakan tujuan yang utama kita untuk berjalan menuju kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejatinya perjalanan waktu yang konstan itu artinya harus diisi dengan hidup-hidup yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita tahu tujuan kita menjadi orang Kristen. Dan sekali lagi, dari tahun ke tahun, waktu yang konstan itu menjadi permadani kita, menjadi jalan-jalan yang harus kita tapaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi yang membuat kita merasa seakan-akan waktu itu cepat berlalu, itu karena bukan kita sebagai manusia yang harus menjalani hidup sehari-hari. Makin kemari, makin banyak tugas, makin banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Semua orang di sekitar kita terhuyung-huyung, terkopoh-kopoh. Belum lagi ditambah dengan satu penyakit yang mengejar kita. Ada lonceng kematian yang selalu berdentang di seluruh dunia. Kalau dengan peristiwa ini kita masih tetap tidak tahu arah dan tujuan kekristenan kita untuk bertemu muka dengan pencipta kita,
di kekekalan dan di keabadian. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Dan banyak orang Kristen terhisap di dalam waktu yang ia harus hadapi saat ia hidup di muka bumi ini. Terhisap artinya seperti kita masuk di dalam satu pusaran rutinitas. Dan kita tidak bisa keluar dari pusaran itu. Dan pusaran itu bisa menjadikan kita memiliki karakter yang baru. Pusaran bisnis. Nggak salah kita bisnis. Pusaran kekayaan. Pusaran kehormatan. Tidak salah kita punya semua itu. Tetapi ingat, kita harus keluar dari pusaran itu, bukan berarti menanggalkan apa yang sudah kita miliki. Cara berpikir kita harus kita tarik untuk tidak terhisap di tengah pusaran yang melilit kita. Yang membuat kita tidak bisa melihat sesuatu yang begitu mulia, yang begitu agung. Sesuatu yang begitu berharga yang Tuhan sediakan untuk kita orang-orang percaya. Ada mahkota yang tidak bisa kita tanggalkan, yaitu mahkota keabadian yang Tuhan sediakan di balik tabir kehidupan kita. Pusaran kehidupan ini sering memberangus kehidupan Bapak Ibu dan saya. Maka dari itu saya ingatkan sekali lagi, bagi Bapak Ibu di sini yang sudah punya cucu, rasanya kemarin anaknya masih kecil, masih merangkak. Sudah dewasa, udah gede, udah milih pasangan hidup, menikah, lalu jadi opa oma ya. Kayaknya baru kemarin, ya kita masih mandiin anak kita. Masih diguyang, masih dibersihin. Oh, sekarang sudah ada keturunan, sudah ada cucu, dan itu biasanya buat orang-orang yang sudah menjadi kakek nenek, biasanya di atas 50 tahun. Dan 50 tahun itu rasanya blep. Maka dari itu Bapak Ibu tidak salah Bapak Ibu ada di tempat ini. Di sini kita bersama-sama belajar. Saya juga belajar untuk merubah karakter saya. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapati saya sebagai hamba Tuhan bersalah, tegurlah saya. Jangan karena saya sebagai hamba Tuhan, lalu Bapak Ibu mengaminkan segala sesuatu yang saya lakukan. Itu artinya Bapak Ibu membawa saya ke neraka. Tegurlah saya. Jika saya bersalah, jika omongan saya tidak pantas, koreksi saya. Saya bukan orang yang sakti, yang suci. Jadi Bapak Ibu, di dalam perjalanan waktu ini, Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa di luar dugaan yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam hidup saya. Saya cerita sedikit. Waktu saya berangkat ke Surabaya, saya dalam kondisi yang seperti seorang hamba Tuhan yang nggak mantep. Kenapa? Karena garwo, si garenyo kulo, belahan hidup saya, istri saya sakit. Saya kalau lagi di apartemen, buka jendela,
saya lihat langit. Saya minta Tuhan untuk mata saya tembus sampai Jakarta. Just want to say I love you. Kebetulan memang sakit istri saya menyebabkan istri saya nggak bisa telepon. Ya, kalau saya bisa begitu mati-matian untuk belahan hidup saya buat Tuhan. Kadang saya malu. Tuhan, aku kok enggak sekenceng itu bilang I love you sama kamu. Ya senekat itu aku bilang aku sayang kamu. Aku sayang engkau Tuhan. Aku cuma mengucapkan aku sayang engkau sekian puluh tahun. Cuman ada di aktivitas pikiranku, cuman ada di indahnya mulutku. Aku tidak memiliki sentuhan seperti aku merindukan istriku. Tetapi ada satu prioritas yang harus kita pilih di dalam hidup ini. Pilihlah Tuhan yang sudah menyediakan tempat yang indah untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Suatu tempat yang tidak tergantikan. Dunia berusaha menggantikan, iblis berusaha menyeret Tuhan Yesus untuk tunduk kepadanya dan akan memberikan indahnya dan gemerlap dunia ini. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Simpelnya, no. Tuhan menolak itu semua. Tapi kita lupa. Kalau kita memahami ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan menjadi pegawai, akan menjadi bos, akan menjadi pengacara, akan menjadi cleaning service yang luar biasa. Mengapa? Karena di saat Bapak Ibu sedang hidup di atas muka bumi ini, sedang bergelut menjalani hidup, hati dan pikiran dan perasaan Bapak Ibu tidak terpaku, tidak terhisap di dalam pusaran dunia. Tetapi pikiran dan perasaan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian keluar memandang semua pusat itu dari sudut pandang Allah. Hasilnya akan beda. Bapak Ibu tidak akan menjadi seseorang yang mudah dibayar, berani membela karena ada yang bayar. Enggak. Buat orang-orang yang sudah tahu ada hadiah yang besar di kekekalan, dia tidak akan mau terima upah di dunia ini. Upahnya fana pula. Mungkin ketika menerima upah itu atau menerima sogokan itu sepertinya besar bagi dunia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada artinya. Jadi tentu di tengah derap kehidupan kita ada bahaya yang kita tidak sadari, yaitu kita lupa bahwa ada kehidupan di balik tapir kehidupan kita. Ada kehidupan di satu tempat, di balik kubur, di balik kematian kita. Ada satu tempat yang Alkitab katakan, telah kusediakan bagimu semuanya. Satu hal yang indah. Ini bukan hanya untuk orang-orang Kristen saja. Tuhan menyediakan bagi semua umat manusia. Tetapi bagi orang Kristen, hal ini begitu spesial. Tuhan tidak menghadirkan matahari seperti lampu sorot kepada orang benar. Ia memberikan matahari baik itu orang jahat dan orang baik. Ia tetap menerima sinar matahari. Tuhan tidak pernah memilih. Tuhan memberikan kesempatan day by day.
in every second, in every minute, in your life and in our life tentunya. Untuk kita secara konstan berjalan bersama-sama umat Tuhan menuju keabadian. Masalahnya adalah dengan padatnya tugas Bapak Ibu dan Saudara, banyaknya kesibukan, sekali lagi orang bisa lupa mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Kita yang tidak memiliki tugas, katakanlah udah pensiun, kadang ngelamun itu pun menjadi satu pusaran waktu yang tidak jelas. Sekali lagi makanya setiap hari kita harus rajin, harus benar-benar membangun manusia batiniah kita. Menanamkan satu pikiran yang kuat, yaitu pikiran untuk bagaimana kita mengingat selalu kebaikan dan tujuan yang Tuhan berikan di balik kematian kita. Ada satu goal yang harus kita kejar mulai dari sekarang. Dan ingat, waktu yang sudah berlalu gak bisa kita tarik kembali. 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nomor 1, supaya kita gak lupa sama tujuan utama. Kita ingat bahwa yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Bapak Ibu lagi dilahirkan kembali nih sekarang. Saya juga. Lahir baru. Pikiran kita, perasaan kita yang terlalu duniawi dilahirkan kembali hanya oleh kebangkitan Yesus. Bukan oleh piawainya seorang hamba Tuhan menyampaikan firman, tetapi hanya karena kebangkitan Yesus yang bisa melahirkan kita kembali. Kita di-erase, kita di-shutdown, kita di-restart kembali hari ini. Supaya hidup kita penuh pengharapan. Kalau pengharapan itu adalah suatu seperti mimpi atau wujud gambaran yang masih samar-samar, sehingga orang kadang lupa dengan pengharapan yang Tuhan sediakan. Kalau cita-cita itu bisa kita raih karena kita usahakan. Dan orang sering sekali hidup di muka bumi ini berhenti pada cita-cita, mandek di cita-cita. Begitu bisa diraih dia berhenti. Padahal firman Tuhan mengatakan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Alkitab mengatakan pengharapan itu tidak kita raih di atas muka bumi ini. Ibrani 6 ayat 19. Saya baca sekali lagi. Pengharapan itu adalah sauh. Kapal sebesar apapun, kalau nggak punya jangkar, nggak bisa, nggak boleh berlayar. Itu kayak mobil, nggak pakai rem. Nakoda yang handal
Kalau ia berlayar membawa kapal yang besar, ia tahu bahwa di ujung sana awan gelap. Badai sudah mulai terasa kecil di sini. Dan dia sedang mengarah menuju badai. Petir bersaut-sautan. Nahkoda yang cekatan, dia akan lempar jangkar. Sesekali mungkin Bapak Ibu pergi lihat jangkar kapal yang besar itu, maaf ya, rantainya aja itu diameternya sepaha saya. Rantainya doang. Tuhan mengatakan pengharapan ini adalah sauh yang kuat. Tentu jangkar yang kita lihat di pelabuhan gak ada apa-apanya dengan pengharapan ini. Tetapi Tuhan bilang, nanti ya itu aku labuhkan. Gak di sini, tapi di sono, di balik kubur kita. Alkitab mengatakan demikian. Dan ini tidak enak diberitakan karena banyak orang nggak setuju. Masih urip enak koyo ngene kok diomongin mati we. Loh, suatu saat kita sampai titik ini loh. Kita nggak bisa menghindar. Waktu terus menggerus, membuat pusaran-pusaran yang membawa kita tidak ke surga tetapi dihisap. Kita dihisap turun ke bawah. Pengharapan ini menunjuk pada pengharapan tentu. Pengharapan untuk kita bisa hidup kekal di langit yang baru dan bumi yang baru. Diletakkan di sana sebagai tujuan utama yang tidak boleh kita lupakan. Jadi kalau Bapak Ibu mulai ada peristiwa yang menghisap kehidupan kita, walaupun itu sepertinya kita lihat baik sekarang, kita perlu merenung, kita perlu menenangkan diri. Adakah yang baik menurut kita juga baik menurut Tuhan? Kita perlu untuk membangun satu ruang di dalam hati kita. Kita harus kasih slot yang baru. Di dalam jiwa kita ada banyak slot-slot yang sudah kita isi. Sayangnya kita isi dengan hal-hal yang berbeda dengan keinginan Tuhan. Di dalam hati dan jiwa kita, kita ingin dipuaskan kalau kita sudah punya ini dan itu. Tidak salah. Tetapi ketika slot di dalam jiwa dan hati kita itu begitu mengakar kuat, sudah korosi, harus dikerok. Udah kayak besi tayangan, besi karatan. Gak ada nilainya. Tapi kita puas, kita tanamkan di dalam belahan jiwa dan hati kita. Hari ini kita harus membuka satu slot untuk kita minta tempat. Satu ruang yang maha kudus. Ini berbicara mengenai api yang sangat suci. Yang harus kita simpan untuk membuat kita menyala bersama Dia. Untuk mewarnai dari satu ruangan ini, kita akan memancarkan satu terang yang mulia. Slot-slot di dalam hati kita sudah diwarnai dengan hal-hal yang lain. Kita minta satu tempat supaya Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita minta tempat supaya kita bisa masuk di dalam hadirat-Nya. Di tengah keberdosaan kita, di tengah kita yang alpa dan lupa karena kesibukan kita. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa, setiap saat, dimanapun juga, sejak ku di bumi sampai nanti di surga. Ku ingin
selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi, kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu, di setiap waktu, dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Kita bersyukur karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, sudah sepantasnya kita membangun ruang untuk Tuhan bersemayam di dalam hati kita. Untuk menyediakan tempat yang terbaik. Kalau selama ini kita sudah memberikan jiwa dan hati kita untuk dihuni oleh sesuatu yang tidak baik, hari ini kita mau membuka satu ruang di dalam kehidupan kita. Ruang untuk bisa kita bercengkerama dengan Tuhan lebih akrab, lebih mesra. Seberapa letih kita menjalani hidup kita sehari-hari. Kalau ruang itu menyala dari kedalaman diri kita, api itu menyala, maka tidak ada kegelapan yang bisa menguasai terang. Katakanlah gereja ini gelap total, lalu kita tangkap satu kunang-kunang. Waktu kunang-kunang itu menyala, tak, walaupun kecil, gelap ini tidak bisa menguasai nyala terang yang kecil. Maka Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia yang tidak bisa diberangus oleh pekatnya dosa, oleh gelapnya iblis. Tapi kenapa kita tidak bisa terangnya tembus? Karena wattnya kurang. Gereja mengajarkan, kalahkan iblis, hancurkan dosa. Alkitab mengajarkan jadi terang. Maksudnya apa? Bukan dosanya, pekatnya yang kita ajar, kita sayat, kaca filmnya yang kita sobek-sobek. Kalau kita menganggap gelap itu, masalah itu seperti kaca film. Bukan kaca filmnya yang disobek, tetapi kita tambahkan terang kita. Sampai kaca film 1000% tidak akan bisa menahan cahaya kehidupan yang ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan Saudara, yang mana ada ruang Maha Kudus di dalamnya. Hidup yang seperti ini adalah hidup seperti Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus memancarkan keindahan Tuhan dalam kelemah lembutan, dalam kemasan kasih yang besar. Tidak mudah untuk kita kuat. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan
banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Katakan bersama-sama, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Haus kita Tuhan. Haleluya. Walau dalam hadirat Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Selalu di hadirat WL, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Haus dan rindu hatiku di setiap waktu dalam hadirat Bapa. Perhentianku sempurna. Katakan bersama-sama, kita minta tempat. Beri aku tempat. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa. Setiap saat, dimanapun juga, sejakku sekarang ini sampai nanti di balik kehidupan kita. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita ingat akan tujuan hidup kita yang sejati. Harta abadi, kesukaanku, ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu ya Bapa, dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. 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 Mari kita membuka hati. Kita mengingat kembali tujuan hidup kita yang sejati. Satu pengharapan yang kuat yang Tuhan letakkan di balik tabir kehidupan kita. Haleluya Tuhan, haleluya. 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 Haleluya.
ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau batu penjuru kehidupan kami, Engkau Allah yang maha murah, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kita, melindungi kita, menjaga kita, memberkati kita. Engkau Allah yang sudah menyediakan mahkota mulia, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah hamba-Mu beritakan. Tanamkan firman ini di dalam loh hati setiap yang mendengar dan setiap yang berbicara, supaya iblis tidak bisa mengambil benih firman yang sudah Engkau tanamkan sejak saat ini. Ini kami, ya Bapa. Ini kami, ya Tuhan. Terima kasih. Engkau telah melahirkan kami, memberikan suatu hidup yang baru oleh karena kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa jika pada saat ini ada umat-Mu yang mengalami satu peristiwa di dalam hidup yang perih. Kami mohon Engkau membalut luka yang ada di dalam jiwa kami, di dalam hati kami. Jika ada di antara umat-Mu yang saat ini sakit, Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau sanggup dengan kuat kuasa ajaib-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit yang umat-Mu derita saat ini. Kami bersyukur pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang kuat. Jika ada dari tempat ini umat-Mu mengalami kesulitan ekonomi, hamba-Mu mohon kepadamu Tuhan, biar melalui setiap peristiwa ini jemaat Tuhan semakin dikuatkan di dalam masa-masa penantian yang cukup sulit untuk dijalani. Dan jadikan jemaat-Mu kuat untuk menanti-nantikan Tuhan jauh lebih besar daripada ancaman masalah di dalam kehidupannya. Engkau lebih dahsyat, Engkau lebih hebat. Hamba-Mu berdoa untuk gereja ini, untuk tempat yang mana kami berdoa di tempat ini. Menjadi tempat di mana hadirat Tuhan turun dan nyata. Tempat yang memberikan kemenangan jiwa. Tempat yang menjadi pusaran kebenaran. Bukan pusaran yang lain. Kami juga berdoa untuk Gembala senior kami Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Untuk Engkau berkati, untuk Engkau curahkan hikmat yang baru. Hamba-Mu berdoa dengan jemaat-Mu di sini untuk beliau ada di dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Pendeta Roni Runtukahu bersama dengan keluarga. Tentu kami umat-Mu di sini mengasihi beliau dan berdoa juga untuk beliau. Dan tidak lupa kami berdoa untuk kami semua jemaat-Mu, umat-Mu di gereja ini, untuk Engkau juga melindungi dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapak. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Sekali lagi ya Bapak, kami menengadah, kami membuka tubuh jiwa roh kami untuk Engkau berkati, untuk Engkau lindungi,
untuk Engkau jagai, untuk Engkau ingatkan kami kembali bahwa ada satu tempat yang Engkau sediakan bagi kami semua di rumah-Mu di surga. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuan yang manis bersama Tuhan Yesus, putranya yang tunggal, di dalam ikatan damai sejahtera bersama dengan Roh Kudus, akan turun mulai saat ini memberkati Bapak Ibu Saudara dan kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah hadir pada minggu ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa hadir minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.